Saya copot karena sudah waktunya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan ini sabda yang sungguh ampuh untuk kita. Sering karena sabda ini banyak orang menjadi bertobat. Orang sebelah sana bertobat ke gereja Katolik atau gereja Kristen. Karena sabda ini, betul-betul sabda ini sungguh menggembirakan. Dikeluarkan dari dalam hati Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau mendengar kata jalan, saya teringat akan pengalaman yang lalu sebagai imam muda bekerja di Blitar. Blitar masih belum sekarang 3 paroki, 4 paroki. Jalannya masih misalnya di Kalidau, waduh, jalannya luar biasa, menukik, genjleng ke atas. Wah, kalau seandainya tidak ahli dalam mengendara mobil, kendaraan saya waktu itu adalah Jeep, langsung aja tancap, masih muda. Kalau melingkur menukik ke samping kiri itu lewat hutan, itu selisih 3 kilo, 4 kilo lah kurang lebih, 3 kilo, 4 kilo, gronjal jalan kok jelek seperti ini. Di Kalidau seperti itu, di Banyurip apalagi separuh aspal, separuh gronjal. Waduh, ini tidak, sayang ini tidak dialami oleh Frater Theo, ini harus dialami, ini bagus ini. Malah lewat di Wlingi juga gitu, di Blitar Selatan, di Blitar Utara, di Wlingi juga begitu jalannya, lewat kebun teh di Kalisari, Telogo Gentrong, di sana ada Telogo Gentrong, banyak sekali. Di Blitar itu ada 58 stasi, sangat banyak, sehingga sekarang oleh Bapak Uskup didirikan paroki-paroki, meskipun itu minus. Maka yang penting adalah digalakkan. Semua harus mengenal Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah sabda yang dihaturkan. Sabda ini betul-betul ingin menggait kita, ingin mengajak kita. Karena Yesus adalah jalan. Jalan kita ingat seperti itu, alat transportasi yang sangat penting. Kalau jalan tol, waduh, diperbaiki, sangat indah. Jalan tol harus diusahakan. Kalau perlu Indonesia ini jalan tol semua, sehingga tidak, waduh, di desa-desa kasihan, betul-betul diperbaiki jalan-jalan itu. Oleh karena itu jalan ini betul-betul menuju kehidupan, dan ini adalah kebenaran karena melalui Yesus hanya menuju kehidupan, menuju keselamatan, hanya melalui Yesus saja. Oleh karena itu disimbolkan dari ide ini sebagai harta rohani. Harta rohani harus kita kejar. Ini adalah menuju kehidupan melalui jalan ini. Dan kita lihat jadi bacaan pertama bagaimana Rasul Simon Petrus dengan yang lain-lainnya merasa tidak puas dengan pelayanan. Maka pelayanan di sini amburadul, khususnya kepada janda-janda, kepada fakir miskin, kepada orang-orang terlantar, tidak dihiraukan, kurang. Pelayanan kepada mereka kurang diberikan.
Kami harapkan di wilayah-wilayah anak-anak janda-janda dan yatim piatu diperhatikan. Tidak hanya orang-orang yang berduit saja, orang-orang kaya, orang-orang yang pandai untuk menyelinap di balik kekayaan itu. Kita harus setia untuk memperhatikan ini janda-janda. Maka dipilihlah orang-orang yang kompeten, Stefanus, Filipus, Mekanor, dan seterusnya. Dipilih oleh Tuhan Yesus. Para rasul menumpangkan tangan, lalu dia jadi menjadi gembala saat itu, membagi rezeki. Maka dari situ dibagi dua, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Yang memperhatikan janda-janda kehidupan itu kebutuhan jasmani. Para rasul memperhatikan kehidupan rohani. Maka urusan ini urusan kita, urusan altar. Sekitar altar ini urusan rohani, itu disimbolkan seperti itu. Urusan yang lain, urusan pasar. Pasar itu tempat bertemu satu sama lain, saling memberi kekayaan, dan kita semua ingin agar salut untuk memberikan pasar itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kebutuhan jasmani dan rohani sungguh diperhatikan untuk hal ini. Kalau kita tidak memperhatikan dua kebutuhan ini, akan tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan kita akan terseok-seok. Jasmani betul-betul diperhatikan. Rohani apalagi. Karena ini yang menuju kepada kehidupan yang akan datang. Kehidupan kita tidak hanya di dunia, kehidupan kita tidak hanya di bumi, tapi di surga. Inilah janji Tuhan. Maka Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus, hanya melalui Dia kita sampai kepada Bapa. Kemudian sampai kepada Bapa melalui Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Kasih, Allah adalah kasih. Kita yang melakukan kasih di dunia ini, mencintai sesama manusia, lebih-lebih keluarga, sesuai dengan Ardas 2023, menitik beratkan menghayati kehidupan Yesus dalam keluarga. Dalam keluarga ini diperhatikan anak-anak, harus diperhatikan bagaimana anak-anak kalau timbul dalam sehari-hari, harus diperhatikan. Anak-anak kecil itu sering manja, diperhatikan oleh bapak ibunya. Maka anak-anak akan tumbuh dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak sambat, mama ini loh, saya mendapatkan nilai 10. Wah bagus, ya besok lagi 10 lagi ya. Maupun juga kalau mendapatkan nilai jelek, mama ini loh, nilai saya 5. Wah bagus, harus dibaguskan. Papa dulu hanya 4, nah ini papa 4, kamu 5, top. Tapi harus meningkat, naik. Anak menjadi senang. Tidak mendapat 5, oh goblok anak sopo. Nah, loh jangan, anak sopo anu digoblok. Nah, ini anak sehingga sembunyi-sembunyi mendapat 5, wah didelikno. Wah, minta tanda tangan orang tua, ditanda tangani dewi, erek. Nah, jadi anak-anak seperti itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, harus dibombong orang anak-anak. Masih panjang sejarah perjalanan anak-anak, masih panjang. Harus dibombong, disikapi. Kalaupun dia main HP, enggak apa-apa main HP. Tapi harus juga belajar. HP ditinggal, dia belajar. Belajar ditemani. Anak-anak kalau tidak ditemani harus
lari-lari, ibunya lari-lari, bapaknya waduh sibuk semua, anak-anak disuruh belajar, enggak bisa, anak suruh belajar, mama pergi ke kantor, papa pergi ke kantor, kamu belajar, ya enggak bisa, anak-anak harus dibimbing, namanya anak-anak, kalau itu bisa bagus, tapi kalau tidak bisa harus dibimbing. Bapak Ibu, anak-anak muda juga demikian, anak-anak muda harus dikontrol, kapan belajar, kapan, ditanyai saja. Di kos-kosan jauh, bagaimana kamu di kos-kosan? Belajar mah, belajar, ya. Belajar apa? Ini, oke. Percaya saja. Sehingga anak-anak menjadi rasa percaya diri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus bisa mendidik anak-anak secara demikian kita membombong anak-anak untuk bangkit. Karena Paskah Raya tinggal di dalam hati anak-anak. Paskah harus membangkitkan semangat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita adalah, dikatakan dalam bacaan kedua tadi, kita umat kesayangan Allah. Kita adalah umat Allah. Umat Allah, bangsa terpilih, kaum imam rajawi, bangsa kudus, kepunyaan Kristus, kepunyaan Allah. Dan ini terbukti dalam hidup kita. Maka kita harus juga mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya dengan pewartaan, maka kita pun juga beroleh karunia-karunia. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan kacau. Karena pewartaan ini sungguh-sungguh hidup. Kristus menyertai pewartaan kita. Meskipun sedikit kita sampaikan kepada tetangga kita, ya opo kabare, wajah cerah, senyum, itu sudah bagus. Kalau bisa tersenyum dengan anak-anak, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, sudah bagus itu. Kalau tidak bisa tersenyum, melorok. Nah itu yang berat itu. Pagi-pagi sudah melorok, wah ini ono opo-opo mesti. Bapak Ibu, kita harus bisa menggarami manusia, bisa membuat gembira secara kita. Hanya karena itu kita akan sampai kepada Bapa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari